Saatnya jam pertama dimulai. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Pada hari ini apakah semuanya hadir? Hadir. Gak boleh ngantuk lah ya, masih pagi. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apakah semalam sudah belajar semua? Sudah. Iya, yang sudah. Kira-kira semalaman sudah belajar apa saja? Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan pada manusia. Ya, benar sekali. Jadi materi pada hari ini adalah tentang sistem pernapasan pada manusia. Pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian bernapas. Jadi anak-anak semua harus bisa menjelaskan bagaimanakah pengertian dari sistem bernapas, kemudian apa saja sih organ-organ yang ada di sistem pernapasan. Kemudian yang kedua menyebutkan organ-organ pada sistem pernapasan melalui diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga mampu mengkomunikasikan organ pernapasan bagian rongga hidung. Dan yang terakhir siswa dapat mengkomunikasikan organ pernapasan bagian pangkal tenggorokan. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran ini yang harus kita capai pada hari ini juga. Oke? Masih tetap semangat ya? Ya. Oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pada materi kali ini, silakan disimak dulu video habis ini Ibu tayangkan. Jadi silakan disimak dan diperhatikan. Selain itu, apabila ada poin-poin penting, silakan dicatat. Oke? Sistem respirasi. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernapas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama pada sistem pernapasan terletak di dalam rongga dada. Dan seperti yang kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian, ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada trakea, terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk pipa dari trakea. Kemudian, ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju ke alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah warna menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian,
Karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju ke trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hidung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melewati lubang hidung ke luar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik. Baik anak-anak, setelah video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kira-kira apakah pengertian dari sistem pernapasan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Baik, sistem pernapasan adalah? Sistem pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Baik, benar sekali. Terus kira-kira apa sih gunanya oksigen? Saya, Bu. Baik, Untuk pernapasan. untuk pernapasan boleh. Ada lagi? Nah,
Di sini Ibu akan memberikan LKS, silakan diisi secara berkelompok. Oke, baik anak-anak, di sini Ibu kira semuanya sudah paham, jadi silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Ibu akan memberikan lembar kerja siswa, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, 2, 3, ini 1, 2, oke, gak apa-apa. Ini silakan dikerjakan. Oke. Silakan langsung berbentuk lingkaran, bergabung dengan kelompoknya. Ibu harap diskusi kali ini bisa berjalan dengan baik, bisa bekerja sama secara tim. Ibu beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah. Ini? Sudah. Silakan dikoreksi lagi, Ibu tunggu 5 menit. Silakan dikoreksi lagi, dicari lagi. Kira-kira ada yang belum paham itu apa? Nanti di materi ini silakan juga dipahami lebih lanjut. Kira-kira tentang organ pernapasan lebih dalam itu apa? Itu ya? Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Ini akan Ibu koreksi di rumah. Besok akan Ibu bagikan ketika pertemuan selanjutnya. Baik, saya lihat sekilas untuk pengerjaan yang sudah sangat bagus sekali dari kelompok